Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya timnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk tim yang akan menemani saya, silahkan untuk pertama nggak apa-apa Mas, kita buka ini, kemudian timnya siapa yang tadi yang terdaftar tadi 3 orang ya. Silakan open cam, kemudian kita screenshot dulu ya, supaya ada bukti bahwa timnya itu sudah masuk semua. Adakah yang belum masuk ini? Siapa ini? Dari ketiga. Open. Nah, ini ada Rizky Fauzi sudah keluar gambarnya, sudah on cam. 2 lagi, siapa yang terdaftar tadi? Chat dulu. Ada Dinda dan ada Sylvia. Dinda dan Sylvia, monggo silahkan Dinda dan Sylvia on cam dulu untuk memenuhi. Nah, oke, silahkan salah satu ya screenshot dari ini siapa yang akan screenshot dan kemudian kita masukkan ke grup ya supaya tanda bahwa tim ini benar-benar sudah memenuhi untuk diskusi istilahnya kolaborator diskusi ya untuk hari ini. Sedangkan seperti biasa untuk pengamanan absen, silahkan PJ untuk melakukan screenshot di ini. Sudahkah? Sudahkah yang screenshot? Oke ya, nanti sambil membiasakan tugasnya, apakah nanti akan dikerjakan oleh yang terdaftar di sini yaitu Dinda dan siapa tadi? Ini Rifki serta Sylvia. Kita akan bersama-sama untuk discussion ya, atau teman berbincang-bincang. Kalau kalian yang wajib ini adalah nanti nilainya aku masukkan dalam tugas, kemudian yang lainnya apabila nanti bisa melakukan diskusi atau tanya jawab bersama kita ya, kita yang bertugas ini berarti adalah nilai tambahan, begitu saja. Nah, untuk ini yang bertugas 3 ini share screen-nya Rifki ya. Betul? Siapa? Oh, Rifki ya. Betul, Bu. Silahkan kau kirim di sini, kemudian aku akan memberikan catatan bahwa yang melakukan share screen Rifki. Oke, setelah kita sesi foto, supaya kita juga tetap menghemat sambil nanti bisa kita tetap diskusi, aku presentasi dulu ya, kalian bertiga boleh off cam sebelum kita discussion nanti. Oke, kita mulai untuk materi ya. Oke, boleh off cam Mbak, yang bertugas kita sementara off cam dulu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pertemuan diskusi pertama ya tentang manajemen proyek. Nah, silakan slide berikutnya. Sebenarnya apa sih ketika kita mau membahas manajemen proyek ya? Pada konsep yang lalu, nah ini kamu harus tahu nih bedanya ketika masa kini dengan masa lalu ya. Masa lalu Bu Oki itu ngajar sudah sejak tahun 95. Nah, masa lalu tuh ketika kita di awal-awal berdirinya PENS dan kemudian mata kuliah dihadirkan untuk memenuhi ekspektasi pendirian PENS itu, kita tidak memiliki mata kuliah yang sifatnya di luar teknik. Ya, semua mata kuliahnya itu adalah mata kuliah teknik. Kalau dulu aku ini mengampu ada juga mata kuliah elektromagnetik ya, yang elektromagnetik yang sudah pernah kalian pelajari itu. Kemudian ada mata kuliah elektromagnetic compatibility yang membahas radiasi dan interferensi. Kemudian ada, kalau sekarang masih ada sih, optical fiber dan penerapannya. Masih ada optik mungkin masih ada ya kalau untuk
mulai dari yang semester 1. Nah, semua hal itu kemudian muaranya ya, untuk memenuhi, jadi output mahasiswa PENS yang kemudian lulus itu untuk memenuhi sektor-sektor industri yang pada saat itu proyek-proyek yang sedang berkembang itu di bidang elektronika dan telekomunikasi. Karena itu, politeknik yang kita miliki ini mempunyai tugas menyiapkan SDM yang nanti ketika selesai masa studinya bisa berkontribusi di proyek-proyek yang bermuara ke industri elektronik dan industri telekomunikasi. Nah, kembali lagi ke kata-kata proyek. Proyek itu ternyata memiliki durasi tertentu ya, atau memiliki kebutuhan yang tergantung oleh waktu. Kemudian waktu berlalu dan kemudian sampailah pada saat di mana persoalan pertama yang muncul itu adalah alumni atau lulusan PENS itu harus memahami tentang yang namanya entrepreneur. Itu yang pertama nih. Itu cerita ketika muncul mata kuliah pertama yang bukan bersifat teknis. Nah, itu ya. Jangan kau bilang agama atau kewiraan ya, itu memang muatan wajib ya, selain mata kuliah teknik yang bukan teknik yang kemudian menjadi pelengkap sejak awal pendirian ya tetap agama, bahasa Inggris serta kewiraan. Itu sudah adonan sejak zaman dulu gitu ya. Tapi yang tidak berbau itu tidak ada. Nah, entrepreneur itu kemudian untuk apa ketika pembahasan pertama entrepreneur itu menjadi salah satu muatan yang harus keluar. Sudah kita mengeluarkan SDM untuk memenuhi proyek-proyek ya dulu yang paling istilahnya tempat yang paling banyak mengambil SDM dari kampus PENS itu adalah Batam ya dengan industrinya. Untuk apa mereka itu kok kita harus mengajari dengan entrepreneur yang setelah pertama kali entrepreneur keluar. Rupanya ketika kita punya proyek yang bersifat dasar atau basic, maka kita membutuhkan proyek yang sifatnya user dari proyek dari basic tadi. Artinya kita punya proyek-proyek dasar yang menghasilkan sebuah perangkat atau sebuah alat yang belum bisa dipakai oleh end user, atau end user itu kita sebut sebagai masyarakat. Belum bisa dipakai masyarakat. Jadi hasil dari proyek-proyek yang kita miliki selama itu belum bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Nah, supaya ada masyarakat yang bisa mempergunakan hasil proyek-proyek yang masih sifatnya menengah itu ya, belum langsung bisa dipakai, maka dibutuhlah yang namanya kelompok-kelompok orang yang berwirausaha di bidang itu ya, berwirausaha di bidang-bidang tanda petik ya, sifatnya teknologi terapan atau teknologi serbaguna. Nah, makin ke sini kemudian sudah waktu istilahnya apa ya, zaman berganti ya. Ternyata tidak hanya diperlukan seperti itu. Kita menyadari bahwa industri itu kemudian melakukan evolusi ya, evolusi dan revolusi. Kalau evolusi itu sifatnya lama, kalau revolusi sifatnya cepat. Kita sadar bahwa kita perlu untuk membuat alumni PENS atau mahasiswa PEN yang akan keluar kampus, yang akan lulus itu paham tentang industri, maka kita berikan mata kuliah pendamping yaitu manajemen industri
di semua jurusan manajemen industri ya. Nah, waktu berlalu kita sampai ke industrial 4.0 nih. Ternyata perubahan dalam konstelasi kebutuhan ya, ini karena semua orang tuh kan berbasiskan kebutuhan. Kita membutuhkan alumni atau mahasiswa-mahasiswa yang menyelesaikan studinya di kampus PENS ini, kampus vokasi ini, paham tentang proyek atau tentang manajemen proyek. Nah, untuk itu kalian yang berada di sini, yang mengambil mata kuliah institusi ini, meskipun ini bukan hal yang sifatnya khusus atau wajib ya, ini adalah bagian yang benar-benar diperlukan ketika kita, aku dan kamu ya, itu menghadapi kebutuhan dari perubahan zaman. Oke, next slide-nya, Mas. Nah, ini adalah sebuah semacam sarkastik kartun ya. Ada project management yang tertulis di situ, kemudian ada gambar semacam kayak bangunan yang ditulis for sale atau dijual. Kemudian di sini ada komen ya, the project manager blame the planners. Manajer proyeknya mencela plannersnya. Planner itu berarti perancangnya. She said the whole thing was becoming impossible and left town. Di sini ceritanya ya pokoknya istilahnya yang dibikin ini adalah menjadi gak masuk akal gitu ya. Masuk akal ya, ini guyon sarkasmenya orang-orang proyek yang mudah digambarkan ya, proyeknya itu kan konstruksi ya. Sehingga kalau ada orang bikin proyek yang makan waktu dan tenaga serta uang, ternyata setelah hasilnya dilihat modelnya kayak gini. Nah, ini orang-orang ngomong, ini mau proyek kok kayaknya jadi gak guna gitu ya, atau impossible and left on. Nah, dari gambar ini kita punya dua ya. Pertama, project management, yang kedua project manager. Untuk semester ini, untuk mata kuliah kita ini, sebelum UTS kita akan membahas tentang project management. Setelah UTS kita membahas tentang project manager. Project management itu berarti hal-hal yang harus kita pelajari untuk mengelola sebuah proyek. Jadi kalau mengelola proyek itu kamu harus ngapain sih gitu ya. Dan pengelolanya atau nanti kita yang mengelola itu kita disebut sebagai project manager atau PM. Jadi fungsi PM itu adalah mengelola proyek yang diamanahkan kepadanya. Setiap ada project management, maka pasti butuh project manager. Project manager itu ya hanya satu untuk tiap proyek. Nah, ini akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan, insya Allah ya. Next slide, Mas. Nah, saya selalu membuka dulu dengan pemahaman ya. Jadi kita perlu memahami sebelum kita itu mengerjakan atau kita terjun kepada apa-apa yang menjadi pembicaraan kita kali ini. Karena ada satu kata yang harus kita pelajari yaitu proyek, maka kita akan mendefinisikan proyek itu apa gitu ya. Jadi di sini dari beberapa sumber ya, mungkin ini kekurangan saya nanti atau terakhir ya nanti aku tambahkan sumber-sumbernya, adalah aktivitas terikat waktu. Nah, aktivitas perbuatan yang terikat waktu, berarti ada waktunya, ada durasi waktu. Yang dilakukan oleh sekelompok individu, berarti ada grup, satu grup ya, untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, hasilnya adalah produk, layanan, atau hasil. Nah,
Kalau produk itu ya barang, kalau layanan itu berarti servis, kalau hasil itu sesuatu yang sifatnya terintegrasi ya. Integrasi itu berarti ya ada produk, ya ada layanan gitu ya. Jadi satu. Bersifat transisi itu selalu ada perpindahannya. Sehingga mempunyai waktu mulai dan selesai yang pasti, nah, dengan ruang lingkup sumber daya dan jangka waktu yang jelas. Jadi cirinya selalu ada waktu mulai dan selesai yang pasti, namanya proyek ya. Kemudian harus ada ruang lingkupnya, sumber daya dan jangka waktu yang jelas. Oke, aku mau tanya Rifki, apakah kamu terhubung dengan, apakah kamu bisa menghubungkan aku dengan ini keywordnya adalah Repelita Indonesia. Aku lupa memasukkan ini. Aku ingat baru setelah aku kirim. Kamu browsingkan aku dong. Repelita Indonesia gitu aja. Nanti kita ketemu sama satu artikel yang kira-kira, jangan wiki yang ada. Nah, Kompas aja nih. Nah ini aku mau bilang pada kalian. Mungkin kalian bahasa Jawanya nggak menangi, bahasa Indonesianya tidak mengalami. Oke, kalian rata-rata lahir di tahun berapa? Rata-rata Rifki lahir di tahun berapa, Rifki? Rifki voice-nya bisa nggak Rifki? 2001. Ya, 2001. Kalau siapa? Dinda. Kalau Dinda lahir di tahun berapa? Loh, Dinda nggak bisa voice-nya. Dinda bisa voice-nya atau tidak? Dinda, bisakah kau pakai voice? Oh iya, Bu. Oke, ya, karena sekitar 21-an. Oke, karena kalian bertiga bertugas, maka kalian wajib pakai voice ya. Kalau lagi tidak on cam, kalian wajib pakai voice. Sylvia, Dinda 2002. Oke, Sylvia tahun berapa? 2001, Bu. 2001. Kalau dilihat ini, kalian tidak mengalami ya. Repelita ini proyek zamannya Orba, kalau kita mau ngomong orde baru yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, program pembangunan yang dibuat oleh Pak Soeharto, itu presiden kita yang pertama, selama menjabat sebagai presiden Indonesia. Nah, dia atau beliau ini punya program, punya proyek yang namanya Repelita 1. Startnya tahun 69, stopnya tahun 74. Sampai Repelita 5, startnya 89, stopnya 94. Ini 89 ini aku kuliah ya. Jadi aku lahir di tahun 70 ketika Repelita 1, dan aku mengalami masa ini sampai aku besar, sampai aku jelas, maksudnya sampai aku ngeh gitu ya. Aku kuliah di tahun 1989. Ini adalah Repelita, Rencana Pembangunan 5 tahun. Isinya apa? Nah, coba deh Mas cariin kita Repelita 5 tujuan Repelita 5 gitu ya. Tambah ini, tujuan Repelita 5. Iki, rakyat, skrip di bio sing gak PDF.
Ini nih, tujuan setiap tahap penelitian pada masa Orde Baru. Iki wae Kompas. Wah, ini enak bisa membandingkan. Ini proyek, ini lho podo mek mau ya. Oh ya podo. Ya sik gak apa-apa wis 3 4 5. Proyek ini kalau kamu lihat terstruktur berkelanjutan. Nah, ini kalau gitu kita lihat aja mulai yang satu Mas. Cek ngerti berkelanjutannya seperti apa. Nah, satu ya nih ya. Satu. Meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikut. Targetnya apa? Sandang, pangan, perbaikan prasarana. Prasarana itu berarti ya jalan dan lain-lainnya ya. Perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Ini proyeknya negara ini. Nah, proyeknya negara itu diberi nama Repelita 1, dilaksanakan oleh negara, punya tujuan kayak begini. Waktunya kapan? Ya tadi itu ya, sampai 69 sampai 74. Nah, setiap 5 tahun proyek ini kemudian dievaluasi. Targetnya tercapai apa enggak gitu ya. Ini kita lihat story ya, masih lihat story dari negara kita sendiri. Kamu yang belum pernah tahu, aku beritahu bahwa pada masa lampau negara kita tuh sudah punya proyek pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan, dan ini dilanjutkan kedua. Coba kita lihat yang kedua apa? Proyek Repelita edisi 2. Nah, dimulai 74, tadi yang satu seperti itu ya. Nah, kedua seperti yang pertama, tapi dilanjutkan atau pembangunan itu difokuskan selain Jawa, Bali, dan Madura. Berarti yang pertama itu fokusnya yang mungkin masih istilahnya apa ya, terbangun dengan masif itu di Jawa, Bali, Madura. Nah, Repelita kedua di luar ini. Nah, maka caranya bagaimana? Pak Soeharto melakukan transmigrasi. Nah, ini cerita ini, proyek yang famous ya pada saat itu adalah transmigrasi. Maknanya apa? Transmigrasi itu mindahin orang-orang Jawa ke tempat-tempat yang strategis di luar Jawa. Yang paling banyak itu Lampung, Sumatera gitu ya. Kemudian di Kalimantan juga banyak. Sehingga mereka yang berada di luar Jawa itu, kan yang di luar Jawa itu dulu tanahnya luas, tapi kemudian penduduknya sedikit gitu ya. Ketambahan orang Jawa yang pada saat itu paling skill-nya paling bagus. Ceritanya seperti itu. Nah, Repelita 2 yang dijalankan sampai tahun 74 ya, dinyatakan ada goalnya gitu ya. Kan tetap Repelita 1 yang sandang pangan, bahan-bahan perumahan itu kan tetap dilanjutkan. Istilahnya apa yang dikerjakan ya tetap itu ya, cuman mereka keluar pulau ya. Nah, ada satu hal yang kemudian terjadi adalah inflasi. Inflasi itu berarti nilai uang yang berubah, itu tahun 74 itu. Nah, di sini ada catatan yang paling pesat adalah di bidang pendidikan. Jadi kemajuan yang paling pesat terlihat adalah bidang pendidikan. Jadi ini menjadi salah satu goal dari proyek Repelita 2. Nah ini. Wes yo, Repelita 2 dilaksanakan, kemudian diaudit, dilihat, dilanjutkan lagi proyeknya, diberi nama Repelita 3, mulai 74 sampai 79, tiap 5 tahun saja. Jadi goalnya akan dilihat setiap 5 tahun, dan kemudian akan dievaluasi pada tahun-tahun tersebut. Masih sama, targetnya apa? Berkaitan dengan sandang pangan. Sama, tetap kesempatan kerja, pembangunan, keadilan pendapatan, dan pendidikan yang layak. Diklaim berhasil.
apa klaim berhasil itu dibuktikan dengan apa? Wah, bisa melakukan apa? Pemasaran alias ekspor. Ekspor komoditas perdagangan yang awalnya ke Eropa dan Amerika dapat diperluas hingga ke kawasan Asia dan Asia Pasifik. Nah, ternyata kalau di Repelita 2 dapat goal yang masif atau yang istilahnya paling berhasil di pendidikan, di Repelita 3 itu adalah perdagangan ke luar negeri alias ekspor. Ini ngeteknya gitu ya. Wah, ini berarti proyeknya oke nih gitu ya. Next lagi. Nah, next lagi. Apa Repelita 4? Pada saat itu Pak Harto menggenjot sektor pertanian untuk swasembada pangan. Kalau ini aku benar-benar ingat ya. Yang paling populer itu di TV itu ada Klompencapir, kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa yang sifatnya adalah tanya jawab urusan pertanian. Untuk urusan itu aku betul-betul salut dengan Bapak Soeharto ya, untuk urusan itu ya. Disinilah mulai dibangunnya kampusmu ini. Untuk menunjang pembangunan industri, standar industri Indonesia. Kampus PENS ini mulai berdiri tahun 88 ya. Sehingga kamu bisa membayangkan ini tahun berapa nih gitu ya. Tahun berapa nih? 88 masuk dalam Repelita ini, Repelita 4. Pada 88 Repelita 5. 84 program Repelita 4 telah berhasil membuat Indonesia swasembada beras. Swasembada itu berarti seluruh beras yang dihasilkan bisa memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi Indonesia tidak pernah impor lagi pada tahun ini. Karena sudah goal proyeknya apa? Proyeknya swasembada beras. Nah, di saat ini aku ingat karena pada saat itu mulailah ada di berita TV ya, karena dulu TV-nya kan cuma satu, TVRI. Itu kita mempunyai istilahnya kompetitor ya, atau saingan, atau negara yang memiliki cara-cara serupa dalam mengelola negaranya, yaitu Thailand. Nah, Thailand itu proyeknya atau istilahnya ikonik negaranya adalah menciptakan pertanian yang benar-benar sangat spektakuler, sehingga pada saat di awal-awal Repelita ini ya, saya ingat sesuatu yang diberi nama, dilabeli dengan akhiran Bangkok itu menunjukkan mutu yang sangat bagus. Yang paling populer adalah mulai munculnya varietas jambu Bangkok. Nah, jambu Bangkok itu kayak lagi booming ya, bibitnya tuh ke desa-desa itu, jambunya itu besar banget ya. Kalau sekarang kan kristal itu teksturnya. Kalau dulu kita punya jambu biji ya begitu-begitu aja kan. Kecil tapi sangat aromatik ya, baunya khas wangi. Kemudian muncul kompetitornya namanya jambu Bangkok. Gede banget, lebih renyah, lebih banyak panennya, sehingga aku ingat banget varietas jambu Bangkok itu dulu hampir di setiap rumah di desaku tuh ada. Sama di desaku tuh Blitar ya, sama itu blimbing. Blimbingnya jadi gede-gede. Entah itu ya apa carane ya, pokoknya akhiran kata-kata Bangkok itu menunjukkan mutu hasil pertanian yang premium. Terus habis itu ada ayam Bangkok. Wah, itu yang kemudian jadi sebuah ikonik di dunia flora fauna ya. Flora fauna itu ya blimbing Bangkok, kemudian ada jambu Bangkok, kemudian ada ayam Bangkok. Sampai segitu ketika saat itu proyek yang ada di negara kita ada kompetitor dari Thailand.
Rupanya, nah ini rupanya ya, rupanya kalau kalian mau membaca atau mengekspan literasimu, sampai hari ini di Thailand itu tetap fokus di urusan pertanian dan urusan pengolahan hasil-hasil pertanian ya. Sehingga sampai saat ini beras, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran yang berada di luar negeri, negara-negara 4 musim, mereka mendapatkan pasokan semuanya dari Thailand, yang nomor 1 yang sifatnya premium. Dan yang kedua adalah Vietnam. Jadi nanti kalau kamu diberi rezeki, kemudian bisa kerja dan kemudian bisa jalan ke negeri-negeri 4 musim ya. Kalau kamu kangen masakan Asia, kamu nanti belanjanya tuh di toko-toko yang judulnya tokonya toko Thailand. Nah, toko Thailand itu jualan beras Thailand, jualan berasnya Thailand, Jepang sama Vietnam. Jualannya loh ya. Tapi biasanya jualan tuh orang Thailand. Terus jualnya apa? Jualnya yang produk-produk pertanian yang kalau dilihat di Indonesia tuh ya sudah kamu nggak merasa itu wow gitu, enggak ya. Jualannya ya laos, daun pisang, apalagi daun jeruk, gitu-gitulah. Yang kalau kita lihat di sini tuh, ya Allah cuman ngono tok didol gitu ya, kok bisa jualan gitu ya, daun pandan gitu kan. Kalau jagung kan orang barat punya. Superfood-nya itu ini, manisah, labu, manisah itu superfood. Kalau di sana labu itu ada, labu itu kan pumpkin ya. Tapi kalau manisa atau labu siam itu nggak ada, namanya juga labu siam. Siam itu kan Bangkok itu. Diklaim sebagai superfood. Kalau neng kene kan jadi ibu lodeh gitu ya. Jadi orang-orang yang di Filipina, di Thailand, bukan Filipina, di Thailand, Vietnam, sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini ketika negaramu ini impor beras, impornya ya dari Vietnam, yang mahal dari Thailand, yang murah lagi dari Jepang. Sampai hari ini yang kemarin heboh itu loh ya. Nah ini Repelita 4 ini, swasembada beras proyeknya. Apakah berhasil sukses? Nah, Repelita 5, oke, masih pertanian ya, swasembada pangan. Dalam kondisi ekonomi sudah sangat membaik, ditandai dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8%. Di saat Repelita 5 ini tetap swasembada pangan, produksi pertanian, tenaga kerja, dan ini menjadi sesuatu yang dijaga. Dan di saat inilah sekolahmu berdiri tahun 88, itu launching dibangun tahun 87, kemudian angkatan pertama masuk tahun 88, PENS itu. Dan aku kuliah di ITS itu tahun 89. Apa yang kulihat dari aku ya, yang kulihat dari aku tentang PENS. Dulu tuh kalau lihat PENS itu kayak gini loh, rasanya ya, ini ceritanya aku pas muda. Wow, itu sekolah sulit banget gitu ya. Sulit banget. Karena ketika sekolah di PENS itu pertama, kamu wajib benar-benar on time jam 7. Masuk teng jam 7 itu sudah kamu masuk, kemudian kamu berada di lapangan merah itu. Kalau yang mantan anak PENS yang reguler pasti tahu lapangan merah ya. Kalau yang di Kejauhan, kamu silakan buka PENS, ada gambar lapangan yang warnanya merah, sekarang sudah merahnya agak-agak pudar itu ya. Wajib untuk senam pagi, nggak boleh telat sama sekali. Jadi dulu tuh semi militer ya, semi militer pakai baju yang semodel kayak jas lab gitu, tapi dari celananya juga gitu ya, celana ada jasnya tuh semua seragam. Kemudian kalau masuk kelas tuh baris ya, karena aku punya teman yang ada di PENS itu. Kemudian kalau per semester itu ada DO-DO-an gitu ya. Jadi sangat serem menurutku. Kalau di tempat aku kan di ITS itu kan kalau nggak lulus ya sudah ngulang di semester berikutnya gitu ya, nggak lulus 3 mata kuliah ya ngulang 3 mata kuliah.
Depends nggak bisa, kamu kalau nggak lulus ya berarti kamu out gitu ya, alias DO. Jadi serem juga gitu kuliah di sini. Jadi kalau anak PENS dulu tuh made in PENS itu dijamin pasti qualified. Saking peraturan itu begitu-begitunya gitu ya. Ketika melihat itu semua orang akan ngomong, ya apa masuk akal lah, itu kan dibangun oleh orang Jepang gitu yang terkenal dengan kedisiplinan level dewa gitu kan. Sehingga aku yang model nggak disiplin ini nggak berani masuk PENS itu. Kita kalau terlambat itu kan pakai lari ya. Kalau anak PENS terlambat tuh push up. Kalau kita lari terus kemudian ketok-ketok pintu dan kemudian paling dimarahin gitu ya, atau paling banter nggak boleh masuk tapi cuma sekali doang gitu kan di hari itu. Kalau anak PENS kan berapi. Itu zaman dulu. Nah, Repelita berakhir tahun berapa tuh? 94 ya ternyata di sini. Nah, 94 tuh aku lulus kuliah. Jadi aku lulus kuliah tuh 94. Ketika Repelita mulai 94 dan berfokus pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, ini kita mengalami krismon atau krisis moneter tahun 98. Krismon itu ketika $1 dulu sebelum krismon $1 itu sama dengan Rp2.000 sekitaran itu. Saat krismon $1 Amerika itu sama dengan tembus Rp16.000 krismon. Setelah krismon hari ini kisaran 14-15. Itu adalah titik balik Indonesia yang kemudian pada tahun 98 itu ada reformasi politik ya, politik sehingga Repelita 5 tidak bisa berakhir dengan baik. Kemudian pada saat Repelita 5 tidak selesai itu Presiden Soeharto digantikan oleh wapresnya Pak Habibie, dan kemudian ceritanya kamu harus bisa belajar sendiri ya, karena setelah hari itu tujuan atau proyek dari negara ini tidak seperti pada saat Pak Harto. Tidak ada proyek yang berkelanjutan lagi dan tidak ada istilahnya apa ya, buku besarnya, alias kalau di Pak Harto itu buku besarnya adalah pertanian, fokus pertanian yang kemudian menggurita atau kemudian dari pertanian itu berakhir kemana-mana gitu ya, dari pertanian ke industri, ke infrastruktur ya. Kalau setelah Pak Harto tidak menyelesaikan repelitanya menjadi tidak game over dengan baik, kita menjadi sebuah negara yang memiliki proyek yang based on presiden yang menjabat. Ini adalah cerita dari sebuah proyek yang pernah ada di tempat negaramu ini dan menjadi sebuah sejarah ya, proyek besar untuk negara. Ini termasuk proyek besar. Karena nanti pada pembahasan kali ini akan aku tunjukkan proyek-proyek besar negara-negara lain gitu ya. Nah, aku melupakan negara kita sendiri, tidak aku tulis, tapi kemudian tadi aku ingat ya sudahlah, gampang kalau mencari Repelita karena ini tertulis dengan istilahnya sejuta sudut pandang lah kalau Repelita itu ceritanya, dan dulu kita wajib menghafalkannya. Aku sampai kuliah ini wajib menghafalkan tentang Repelita ya. Sampai selesai kuliah, karena aku kuliahnya selesai tahun 89. Nah, ini cerita proyek tentang negara kita ya. Kemudian kita balik ke slide kita. Monggo Mas, terima kasih. Nah, ini ketika kita sudah melihat bahwa tadi aktivitasnya terikat waktu. Ya betul, waktunya kapan? Kalau Repelita 5 tahun. Produknya apa yang dihasilkan? Tadi
highlight-nya di pertanian gitu ya. Ada yang pendidikan tuh berarti layanan pendidikan. Kalau hasilnya apa tadi? Hasilnya swasembada pangan. Jadi proyeknya memiliki hasil swasembada pangan. Apakah bersifat transisi? Transisi itu selalu mengalami perubahan. Ya, kalau kita mau melihat repelita 1 sampai repelita terakhir, repelita 6 itu mempunyai perubahan, transisi. 1 ke 2 transisi. Ada waktu mulai dan selesai. Iya, tahun 69 mulai, tahun 74 selesai. Nanti 74 mulai, 79 selesai gitu ya. Ruang lingkupnya adakah? Tadi sudah disebut. Sumber dayanya adakah? Sudah disebut. Jangka waktu yang jelas sudah ada yang jelas. Ini kamu bisa melihat contoh proyek yang pernah hadir di negara kita. Oke, next Mas. Nah, manajemen proyek adalah integrasi proses. Jadi ini ketika kita punya proyek dan kemudian kita mengaturnya, maka yang terjadi adalah integrasi proses, pengetahuan, metodologi, keterampilan, sumber daya, dan teknik untuk mencapai tujuan atau goal-nya yang ditetapkan untuk proyek tersebut dalam waktu tertentu. Ini sudah jelas kayaknya, nggak perlu dihafalkan juga. Kemudian next, Mas. Nah, elemen dasar itu berarti yang harus kamu miliki ketika kita mengatur atau mengurusi sebuah proyek. Yaitu adalah yang pertama, membuat sebuah technical structure untuk sebuah proyek. Technical structure itu ada yang sisinya adalah hard, ada hard structure, ada yang sisinya soft, itu berarti soft structure. Kalau hard berarti terkait dengan sisi-sisi teknis. Sisi-sisi teknis itu meliputi seperti perencanaan, penjadwalan ya. Kemudian pembiayaan atau finance-nya. Perencanaan planning. Kemudian melakukan pengontrolan. Scheduling atau penjadwalan tadi itu dilihatnya di mana? Ya itu tadi ya, dijadwalkan itu kalau yang sudah pernah kita lakukan di negara Indonesia, repelita 1 sampai repelita 5. Sudah kelihatan tadi ya, karena yang 6 kan nggak selesai. Terschedule, apakah terjadwal? Ya, setiap 5 tahun. Kemudian finance-nya bagaimana? Pembiayaannya bagaimana? Kalau ada proyek butuh uang, maka pembiayaan bagaimana? Menggunakan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Nah, APBN didapat dari mana? Ada negara punya uang dari hasil menjual produk-produk dari sebuah negara atau sebuah sumber daya alam atau bahan pertanian gitu ya, itu kan dapat duit. Selain itu kita juga kalau sebuah negara itu mengambil hutang pembangunan. Ini Bu Oki tidak membahas tentang jumlahnya loh ya, ini sumber-sumber finance-nya kalau proyek. Kalau proyek yang bukan negara itu apa juga seperti itu. Sampai hari ini seperti itu. Kalau proyek itu ada investornya yang sifatnya menanamkan modal, ada juga yang kemudian meminjam uang dari bank gitu ya, nanti kalau kita bahas berikutnya. Kemudian perencanaan itu menyangkut ini proyek mau diarahkan kemana gitu ya. Nah, kalau kita melihat pada histori kita tentang repelita, kalian sudah melihat, oh proyeknya begini gitu ya. Direncanakan untuk yang pertama pertanian yang melibatkan ini gitu ya. Tadi ada proyek supaya pertaniannya dan pembangunan maju,
maka dilakukan transmigrasi itu pada Repelita 3 gitu kan. Nah, itu salah satu rencana-rencana yang saling berkesinambungan kalau itu umpamanya proyeknya itu proyek yang berkelanjutan. Apakah selalu harus berkelanjutan dan berkesinambungan? Belum tentu ya, tergantung kebutuhan. Di sini memutuskannya apakah kamu butuh melanjutkan atau butuh ganti atau butuh berpindah ke proyek lain, maka kita menerapkan pengontrolan atau controlling. Controlling itu pengendalian terhadap sesuatu yang jadi tujuan kita. Setelah dikontrol, maka akan ada keputusan kita next atau kita kembali untuk melanjutkan karena ternyata hasilnya belum selesai, alias balik. Kalau dalam flowchart itu kita pakai panah kembali karena setelah kita cek goalnya belum sampai, maka kita balik lagi untuk melakukan proses yang sama. Nah, ini adalah sisi dari hard yang harus dilakukan untuk sebuah proyek. Mengelola proyek atau manajemen proyek selalu ada hard dan selalu ada soft side-nya. Soft side-nya itu adalah pada SDM-nya. Pada SDM-nya itu ternyata ada hal-hal yang mendasar ya, yang kemudian menjadi salah satu tolok ukur. Kalau kamu nggak bisa ini, maka kamu nggak akan sukses, alias fail proyekmu. Yang pertama apa? Cooperation. Cooperation itu berarti apa? Saling membantu ya. Yang nomor 2, communication. Saling bisa didiskusikan atau dipercakapkan atau dinegosiasikan. Yang ketiga adalah project culture. Culture itu kebudayaan, project itu ya kita tadi kegiatan ya. Jadi kegiatan itu harus melihat kebudayaan setempat di mana proyek tersebut kita buat. Nah, ini karena ada project culture, aku mau mengambil opini dari kolaboratorku yang di sini. Ini ada 3 orang nih. Ada Rizky, ada Dinda, ada Sylvia. Coba kalian bertiga memberikan opini tentang project culture. Gimana nih? Ini judulnya wajib menjawab ya, karena nanti bagian dari yang akan aku nilai. Bagaimana? Apakah Dinda dulu atau Sylvia dulu yang akan menginformasikan opininya? So quiet. Sylvia, Dinda, adakah kau masih ada di sini? Izin berpendapat, Bu. Oke, wajib kalau itu. Ini siapa? Kau bilang dulu dong namamu, aku biar bisa nyatet. Perkenalkan, nama saya Sylvia Solihatul Hasanah, Bu. Menurut saya, project culture atau budaya proyek itu merujuk pada norma, nilai, atau sikap yang dibentuk pada lingkungan kerja dalam suatu proyek yang mencakup bagaimana cara orang itu bekerja sama, berkomunikasi, dan mengambil keputusan dalam konteks proyek tertentu. Adakah kamu bisa memudahkan dengan contoh, Mbak?
Bagaimana Bu suaranya? Agak Adakah kamu bisa memberikan contoh, bukan definisi ya, contoh supaya lebih mudah gitu ya. Kayak aku tadi beri contoh, proyek itu apa sih? Kalau proyek besar ya kita pernah punya Repelita, itu contoh. Jadi kita pahami kan, nggak hanya definisi gitu loh. Atau dilanjutkan Dinda, karena yang memberikan apa definisi sudah Sylvia. Silahkan, kau harus membebaskan dirimu untuk berpendapat. Karena disinilah sebetulnya kita itu belajar membuat orang tuh trust ya. Satu hal yang harus kamu pelajari itu bagaimana caranya orang tuh percaya bahwa kamu itu bisa. Selain 3 ini apakah ada yang boleh berpendapat? Ya silahkan, aku senang dapat tambahan selain 3 ini. Tapi kalau 3 ini nggak ada ini ya, nggak ada pendapatnya, lah ini masalah ketika mau ngisi tugas nih. apa boleh saya memberi contoh? Mungkin bukan dalam dalam berkeluarga gitu Bu. Terserah apapun. Ini masih Sylvia ya? Iya Bu. Oke, masih Sylvia. Untuk contohnya mungkin kita mungkin ada acara keluarga. Dalam kerja sama tim itu mungkin harus dibutuhkan kayak ada yang masak, ada yang bersih-bersih rumah, terus ada yang mendekorasi mungkin kalau ada acara kayak tasyakuran atau syukuran gitu di rumah. Jadi ada kerjasama, komunikasi juga gitu. Oke. Silakan, selain Sylvia masih ada Dinda dan Rifki. Bagaimana? Ada nggak? Dinda belum berbunyi, Dinda. Dinda di mana? Nah, lagunya ada Dinda di mana ya? Gampang loh, kamu nggak usah browsing mari wangel-angel, simple. Itu yang punya Sylvie itu sudah mulai masuk ya, artinya walaupun masih global gitu ya, sudah mulai masuklah ke ranah kata-kata culture. Bagaimana kalau dirimu yang lainnya, Dinda dan Rifki? Halo? Nggak bisa, adakah yang lain dari 2 orang ini, lain dari sisanya ini? Rifki apakah available? Masih available di sini? Mestinya ya masih ya.
Iya, Bu. Silahkan berpendapat. Atau Dinda dulu? Halo Dinda, apakah masih stay di sini? Oke, ini aku belum bisa mendapatkan nilai dari Dinda dan Rifki ya untuk opini. Jadi aku ambil alih aja tentang project culture. Gimana? Ada yang mau menjawab Dinda dan Rifki? Oke ya, aku jawab aja ya karena kalian tidak ada dan silent kan, nggak boleh silent kalau gini kan. Ya, ini siapa? Oke, aku catat ya. Putri Ayu. Jadi kalau mau berpendapat silakan bilang dulu ya. Mana? Putri Ayu. Gimana, Mbak? Ya, itu definisinya ya. Definisi global. Kalau contoh kira-kira kamu punya contoh nggak? Ya, gimana? Oke, sudah bagus berani berpendapat. Lainnya, ini kalau aku bilang Putri Ayu malah mencuri nilai kalian loh ya. Kalian tuh siapa ini? Rifki dan Dinda karena kalian tidak berpendapat. Aku menghargai pendapat dan bukan menjudgment ya. Bukan mengatakan, oh ini pendapatmu salah, ini kalau salah nggak aku nilai. Enggak. Jadi pendapat ini aku koleksi, kemudian nanti aku berikan caramu berpikir gimana gitu ya. Putri Ayu sudah oke, mempunyai pendapat dari opininya adalah definisi project culture yang slightly sedikit berbeda dari milik Sylvia, tetapi mempunyai model yang sama. Sekarang aku mau ini mau aku ambil alih atau masih ada dijawab sama Rifki dan Dinda? Saya mencoba menjawab, Bu. Oke. Mungkin menurut saya akan kasih contoh itu seperti ini, Bu. Seperti kemarin saya D3 itu mengerjakan PA bersama teman saya. Jadi saya itu yang mengerjakan proyek di bagian hardware dan juga teman saya di bagian software. Jadi kita itu mempunyai tugasnya masing-masing tapi untuk tujuannya sama, yaitu satu proyek, Bu. Seperti itu. Jadi saya hardware-nya, teman saya software-nya untuk dijadikan sebuah integrasi untuk jadi satu proyek seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke, opini Rifki, dia ada tugas sendiri, kemudian temannya ada tugas sendiri, kemudian digabung gitu ya, menjadi satu proyek. Betul, Bu. Kurang satu ini Dinda yang belum berpendapat ini.
Gimana, Dinda? Kamu tak lewati atau kamu mau berpendapat? Permisi Bu, oke. Mohon izin. Ya. Apakah boleh Bu? Saya Andini. Oke, boleh Andini mengambil poin. Mohon izin ini Bu, menurut saya kan karena project culture, pengalaman saya magang waktu D3 lalu kan di PT Pos Indonesia. Oke. Nah, tepatnya kan di Surabayanya Bu, yang cabang Surabaya. Nah, kalau terkait budaya project, mungkin saya mencontohkannya kayak budayanya di PT Pos yang sempat saya baca. Nah, kalau di PT Pos itu ada budaya namanya singkatannya akhlak. Kalau akhlak itu dari BUMN-nya sih Bu, itu terkait akhlak-akhlak yang harus dibangun sebagai budaya yang diterapkan di seluruh pegawainya. Akhlak itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, harapannya dari perusahaan itu, dari kata akhlak itu menjadi budaya masing-masing karyawan untuk bekerja gitu Bu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Andini opininya. Aku catat magang di PT Pos terkait dengan budaya di PT Pos yaitu akhlak yang kemudian menjadi budaya kerja di PT Pos untuk masing-masing divisinya ya. Kalau di PT Pos kan banyak divisi-divisi gitu kan. Oke, bagus. Ini malah aku gurung untuk toko Dinda. Dinda, kamu jadi pengen kasih contoh enggak? Kalau enggak gantian aku, bukan gantian aku. Tak putusi Dewi nanti. Gimana Dinda? Halo? Oh, Dinda nggak enak. Oke ya, karena Dinda sudah diselip sama dua yang lainnya, dua yang tidak termasuk dalam jatah utama ya. Ada Putri dan ada Andini, maka ini giliranku untuk memberikan salah satu clue ya, project culture. Jadi project culture itu ketika kita memiliki project, kita membangun project itu berdasarkan kebudayaan yang ada di tempat yang terkena project tersebut. Kalau dari definisi Sylvia dan Putri itu adalah seperti tadi ya, yang punya kerjasama, kemudian ada saling komunikasi gitu ya. Itu memang definisinya seperti itu. Kemudian ada Andin yang lebih ke sesuatu yang terdefinisi lebih jelas di PT Pos. Ada yang namanya akhlak, singkatan tadi ada singkatannya ya. Istilahnya sesuatu yang dijadikan budaya kerja di situ oleh semua yang terlibat di PT Pos. Yang saya tahu PT Pos itu tidak hanya kirim surat kan, jadi ada kirim uang, ada kirim barang gitu ya di dalam dan di luar negeri yang kemudian menganut itu juga sudah oke ya. Jadi dari opini yang definisi yang dibangun oleh Putri dan Sylvia dan kemudian diakhiri contoh oleh Andini, aku menambahkan. Jadi kalau kamu pengen yang gamblang gitu ya, selain tadi contohnya Andini yang PT Pos tuh, jadi gini, ini gamblang banget ya, kelihatan banget gitu loh kalau culture-nya. Kamu bangun proyek di Indonesia, tadi yang ada contohnya tukang itu kan si Putri ya. Oke, kita ambil pekerja kan di Indonesia itu. Umpamanya pemenang tendernya adalah ya kalau gak usah ado-ado ya ngomong tentang pembangunan di PENS ya. PENS waktu dapat uang untuk membangun gitu ya pada tahun 88 itu yang bangun itu yang menang tender itu orang Jepang karena masih istilahnya bantuan atau grantnya itu dari sono, dari Jepang dibawa ke Indonesia. Pertanyaannya, loh tukangnya apa orang Jepang? Tukangnya yang tukang batu, tukang kayu, apakah orang Jepang? Enggak.
orang Indonesia. Nah, tadi yang contohnya siapa? Putri ya, yang tukang-tukang tadi tak terus no supaya kelihatan. Terus bagaimana Bu yang namanya project culture? Orang Jepang diberitahu. Orang Jepang itu kan sampai supervisor, sampai Pak Mandor ya, diberitahu. Sama yang ngasih project tadi diberitahu. Bahasanya Indonesia gampangnya gini narasinya. Pak, kalian dapat project di Indonesia, di Surabaya. Aku beritahu ya, di Surabaya Indonesia ini, pekerja proyeknya ini kebanyakan adalah orang Islam agamanya. Mereka kalau siang butuh istirahat untuk sholat duhur. Hari Jumat butuh diberi waktu untuk sholat Jumat. Jadi kalian harus memberikan waktu terkait yang disebut kemudahan untuk sholat duhur dan sholat Jumat. Itu culture yang dibangun untuk proyek yang kesini, yang kalau kita ngomong proyeknya pembangunan gedung. Jadi meskipun kita ketemu sama yang namanya PT-nya tuh PT dari Amerika, PT dari Jepang, pokok bangun di Indonesia, bangun building, bangun ini, pasti disuruh mengakomodasi culture yang ada di sini atau kebudayaan terkait dengan sholat Jumat dan sholat duhur. Wes, pasti itu. Nggak bisa ditawar. Karena apa? Kebudayaannya Indonesia di tempat dia bangun, yaitu culture-nya. Kita skip ya, itu cerita itu mudah kita amati. Ada Indonesia yang culture-nya itu tidak sama lagi. Kamu jam ke Bali, pindah kamu ke Bali. Ke Bali itu yang nggak bisa kamu tawar-menawar lagi, pokoknya harus ya, should be, itu mungkin orang Bali yang ada di sini mungkin bisa mengafirmasi bahwa benar ya. Kalau ada proyek di sana, wajib mengikuti tata cara perbalian. Perbalian itu apa? Nah, yang aku tahu perbalian itu erat kaitannya dengan urusan memberikan semacam kayak sesaji di pagi sama di sore hari, kalau nggak salah. Adakah orang Bali yang ada di sini? Halo? Yang ikut di manajemen proyek, adakah orang Bali yang ada di sini? Tidak ada ya? Dari Bali, adakah? Nah, sepengetahuanku seperti itu, sehingga apabila kita bertandang ke Bali dan kemudian kita ingin melakukan sesuatu yang bersifat menggunakan masyarakat atau membutuhkan resource dari origin Bali, maka kita wajib mengakomodasi hal-hal tersebut. Nah, culture itu bisa dibangun dari kebudayaan masyarakat setempat, dibangun dari lingkungan di mana proyek itu ada, ataupun dibangun dari kesepakatan seperti yang diinformasikan oleh Andin tadi ya, project culture terkait dengan kebudayaan kerja yang disahkan di situ. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau ada orang luar yang masuk ke dalam satu tempat tersebut atau satu proyek tersebut, maka dia harus ya mengikuti hal-hal yang terkait dengan culture-nya. Nah, hal-hal itu bagaimana caranya didapat? Tadi seperti informasi yang ada dikasih sama Sylvia tadi ya, termasuk komunikasi, itu memang perlu ya. Kemudian value yang ada di dalam proyek-proyek tersebut, nilainya apa nih? Kalau kita membangun sekolahan kan berarti nilainya nilai edukasi yang hendak dibangun. Maka gedungnya atau
membangun kamar mandinya itu harus ada muatan-muatan edukasi gitu ya. Berbeda karena kalau membangun sekolahan kita tidak membangun untuk umpamanya terminal. Cara membangun kamar mandinya bagaimana? Ya berbeda. Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian ada norma-norma ya, norma-norma yang terkait dengan proyek tersebut gitu ya. Norma-norma itu menyangkut dengan kelaziman yang dianut ketika proyek itu dijalankan. Nah, norma-norma dan kemudian segala macam yang kita sebut sebagai culture itu menjadi salah satu pembeda yang kita sebut sebagai sisi soft-nya atau sisi sesuatu yang tidak terlihat ya, bukan sisi hard-nya. Kalau hard itu sisi yang selalu bisa kita lihat. Sisi soft ini akan membuat proyek tersebut lancar atau enggak nanti dijalankan. Kamu enggak bisa maksa hanya sisi kerasnya saja, sementara softnya kamu lupakan. Kalau kamu hanya membuat hardnya saja, maka proyekmu tuh kemungkinan besar kalau bahasa Jawanya tuh nyandet atau tersendat-sendat. Karena apa? Karena kamu tidak melihat culture dari proyek tersebut dilakukan di mana. Gitu ya. Kemudian cooperation itu menjadi salah satu juga bagian dari culture. Kalau orang-orang Asia cooperation-nya gimana? Kalau orang-orang Eropa cooperation-nya gimana? Kamu nggak bisa kemudian itu project yang head-nya atau mandornya orang Eropa di luar Indonesia, kemudian pekerjanya orang Indonesia, mandornya nggak ngomong dengan tipe-tipe culture Indonesia, ya ditinggal. Alias mendapatkan resistensi atau orang melawan. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat mendasar yang kemudian menjadi disebut elemen dasar dari sebuah proyek. Adakah yang masih pengen tahu? Ini Dinda aku infokan sebagai Miss lo ya. Oh iya, permisi Bu. Iya. Maaf Bu, tadi jaringannya nggak stabil, soalnya hitam semua layarnya. Oh, hitam semua. Kamu nggak komunikasi. Sehingga kamu nggak bilang, kamu harus komunikasi di chat lo ya, kalau kamu nggak bisa melihat. Atau komunikasi. Iya Bu. Kalau kamu nggak ada komunikasinya, kamu miss lo ini. Wis satu pertanyaan miss, padahal kurang berapa? Kurang 12 menit. Kamu nggak ada kontribusi berarti untuk tugasmu sendiri. Oke, next. Iya, mohon maaf. Mbak, sing rugi awakmu, kamu nggak usah mohon maaf. Kamu nggak punya nilai untuk tugasmu. Permasalahannya itu. Ya. Kemudian ya, proses manusia, ini terjemahan yang kurang manis ya. Dalam manajemen proyek ya banyak kasus yang tidak berkaitan dengan struktur teknis tapi berkaitan dengan proses manusia. Ini sebetulnya proses manusia titik 2 gitu ya. Jadi ketika kamu mempunyai proyek, nah, ada satu masalah yang tidak berkaitan dengan teknis tetapi berkaitan dengan manusianya. Hambatannya itu adalah di manusianya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai proyek tersebut terhambat atau tersendat karena dia tidak bisa menerapkan project culture. Di sini ternyata ada beberapa yang harus kalian pelajari ketika kalian berada di proyek, baik sebagai anggota atau sebagai project manager atau manajer proyek. Yaitu pertama adalah urusan team building, membangun tim. Membangun tim itu sulit loh. Contohnya gampang ya, contohnya bukan contoh gampang, contohnya mudah dilihat. Ya seperti tadi ini loh. Dinda ini bolak-balik ditakoni,
ditanyain, Dinda bagaimana, kamu ada apa, kamu bisa jawab Mbak, tidak mengkomunikasikan kesulitannya, tidak memberikan info bahwa dia itu di sana tidak terlihat apapun. Nah, ketika waktu sudah selesai, ini kan waktu sudah selesai, baru mengkomunikasikan tapi lewat. Nah, karena apa? Ya karena poin-poinnya dia sudah dilewati oleh 2 orang temannya lainnya yang memberikan opini. Itu ya, jadi kamu harus lihat. Nah, team building itu berarti membangun kekompakan satu tim. Kemudian ada komunikasi, ada kompetisi, ada konflik yang terjadi, konflik tipis-tipis kayak itu tadi. Kemudian ada yang membutuhkan motivasi, trust, rasa saling percaya, pembelajaran, jadi ada sesuatu yang kita sebut pembelajaran di dalam tantangan tersebut, dan kepemimpinan. Nah, ini yang jadi potensi konfliknya di sini. Tantangan ini kan challenge-nya itu potensi konfliknya di sini. Adakah hal itu yang kemudian menjadi salah satu penyebab masif itu penyebab terbesar sehingga proyeknya mandek? Ya ada. Ada. Contohnya bagaimana? Nanti kita next ya, kita berikan contoh untuk hal atau proyek yang sudah dibangun dengan waktu tertentu, tapi nggak usah ini ya, nggak usah lama-lama. Mungkin nanti kita akan next week kita mencontohkan untuk hal-hal yang kita kenal gitu ya, yang kita kenal yang kemudian proyek tersebut jadinya mangkrak karena urusan manusianya. Next ini nanti minggu depan ceritanya lengkap. Jadi challenge-nya di situ ya, challenge-nya atau hambatan yang nanti akan membuat sebuah proyek itu mandek, tidak bisa terus, bukan karena nggak ada sisi teknisnya atau ada kendala di teknis. Teknis oke banget, teknisnya no problem, teknisnya lancar jaya, tapi nggak kepake. Nggak ada yang mau menggunakan, alias manusianya nggak ada yang mau mengerjakan, atau manusianya nggak ada yang mau melanjutkan. Ini proyek ini banyak sebetulnya. Nanti kita teliti yang populer ya, sehingga kita bisa mengamati. Next slide. Nah, ini nanti jadi menu terakhir sebelum kita ketemu minggu depan ya. Jadi cerita yang kita bangun sore ini adalah memahamkan kalian-kalian yang berada di jauh ya, yang berada di remote area, kalian yang pada suatu waktu pasti akan masuk kepada sebuah proyek tertentu, entah itu proyeknya besar, kecil, private atau publik pasti ada. Nah, kita ada 2 macam perbedaan besar, era industri sama era knowledge. Ini nanti yang jadi penutup pertemuan sore ini, tidak aku bahas karena supaya kamu punya waktu untuk transisi ke kuliah selanjutnya. Kuliah selanjutnya jam berapa, PJ? Kuliah? Kalau saya nanti ada lagi jam 18.30, Bu. Oke, oh ya nggak sama ya. Oke, masih ada waktu untuk sholat. Jadi aku akhiri pas jam 18 ya. Alhamdulillah nanti pertemuan ke depan kita memulai dari proyek zaman industri sampai zaman peradaban ilmu, knowledge society. Pentingnya apa kita memahami ini? Kalau paham, pasti nanti kalian itu bisa melaksanakan sendiri. Itu yang penting. Nah, satu yang akan saya quote sebelum kita say goodbye adalah
productivity yang menjadi karakteristik ya. Karakteristik paling kiri itu ada yang bagian ketiga namanya productivity. Kalau di era industri namanya touch time of tool. Kalau di era knowledge adalah touch time of mind. Sekarang menurut kalian kita ada di industrial era atau di knowledge era? Nanti bisa kita bahas minggu depan ya. Apakah kita masih di era industri atau di era peradaban ilmu? Ataukah kita sebetulnya transisi proyeknya antara industri, masih ada yang industri, tapi kita juga salah satu kaki berada di arah zaman peradaban ilmu. Nah, ini adalah menu kita minggu depan. Kita akan mempelajarinya, kemudian kita akan melakukan beberapa penalaran ya untuk menjadi bagian dari kemampuan kita memutuskan di kelak kemudian hari ketika kalian sudah selesai belajar di kampus PENS. Nah, akhirul kalam, aku yang ada di sini ya. Terima kasih untuk Rifki atas share screen-nya dan opininya. Kemudian terima kasih pula untuk Silvi atas opininya. Sayang sekali Dinda masih ada kendala dan itu kayaknya harus kamu sahur ya supaya kamu dapat nilai entah kapan nanti kamu bisa nyaurnya karena ini Bu. penilaian. Dan terima kasih pula untuk 27 yang hadir dari full ya berarti 27 apa 29 yang fullnya. Yang telah mengikuti mata kuliah ini di minggu kedua, semoga apa yang nanti kita cita-citakan terkait dengan hasil kita mendapatkannya di kelak kemudian hari ya. Salah satu hal yang harus kita yakini bahwa tidak ada proses yang instan. Instan itu meskipun Indomie itu pasti masih butuh pemanasan, alias pasti butuh kompor untuk membuatnya menjadi lebih enak. Kecuali kalau kamu bilang, wah Indomie itu Bu, diremes-remes aja kasih bumbu sudah enak. Nah, itu versi yang berbeda dari goalnya gitu kan. Goalnya tetap dimasak kan, membutuhkan waktu dan membutuhkan power, karena masak itu kamu harus punya kompor. Kompormu harus ada gasnya gitu kan. Jadi masih jauh ceritanya nih. Oke, akhirul kalam, Bu Oki minta maaf untuk segala hal-hal yang di luar kendali dan kalau ada salah-salah kata, silahkan kita melanjutkan hari ini dengan doa semoga diakhiri dengan baik-baik saja ya hari ini. Terima kasih PJ untuk remind-nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oki. Sama-sama. See you next week. Aku matiin ya dari sini. Terima kasih Rifki. Terima kasih Bu.